Alhamdulillahilladzi ayyadal mu'minina binasrihi wa allafa baina qulubihim bi ni'matihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kaum muslimin sidang umat yang berbahagia, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Seiring dengan itu, marilah kita tingkatkan semangat juang kita bersama dalam mendidik putra-putri kita dan terus-menerus memacu mereka untuk mengejar jenjang pendidikan setinggi mungkin agar menjadi orang-orang yang berilmu, beriman, bertakwa, dan bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli darajatin mimma 'amilu wa yuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun. Yang artinya masing-masing orang memperoleh derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan, dan Allah mencukupi akan balasan-balasan karya-karya mereka, dan mereka tiada dirugikan. Al-Quran Surat Al-Ahqaf ayat 19. Kaum muslimin yang berbahagia, adapun khutbah saya pada hari ini dengan judul memotivasi pelajar anak. Kaum muslimin yang berbahagia, sebagai kemampuan manusia untuk menguasai ilmu pengetahuan yang tinggi teramat besar selama mereka mau menggali potensi sumber daya melalui etos studi yang tinggi. Tetapi sayangnya, kebanyakan pelajar di negara berkembang termasuk Indonesia, di dalamnya para pelajar dan mahasiswa masih tergolong malas untuk belajar, sehingga mereka tidak mampu menggali sumber daya yang mereka miliki secara maksimal. Padahal seandainya seorang pelajar mau memulai dan membiasakan diri untuk tekun belajar, lama-kelamaan dia akan terbiasa dan dapat merasakan manfaatnya atau bahkan bisa menikmatinya. Potensi dan kemampuan belajar setiap orang lebih banyak tergantung pada pribadinya masing-masing. Pada dasarnya banyak sekali potensi yang mampu diraih oleh seorang pelajar asal dia memiliki kemauan yang keras dan rajin belajar. Lebih-lebih bila dia sadar bahwa dalam diri setiap manusia pasti terdapat potensi yang berbeda satu sama lain, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitas. Potensi antara lain berupa bakat, minat, kecerdasan, dan kepribadian serta kemauan. Dengan potensi tersebut, setiap orang termasuk anak-anak kita sendiri pasti memiliki peluang untuk maju dan sukses dalam mengakui kehidupan ini. Hanya sayang, pada umumnya para pelajar kita belum bersungguh-sungguh dalam belajar, belum mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya, dan kurang berupaya meningkatkan kualitas belajar mereka melalui latihan dan ketekunan. Dengan begitu, bila kualitas para lulusan sekolah perguruan tinggi di negara kita tergolong rendah, hal ini lebih disebabkan oleh ketidaksungguhan mereka dalam belajar apabila mereka dibandingkan dengan pelajar dan mahasiswa di negara-negara yang telah maju. Kaum muslimin yang berbahagia, itulah sebabnya ada semacam keluhan dan kekecewaan
Mengapa para lulusan sekolah perguruan tinggi kita dinilai tidak siap pakai? Bila ditelusuri akan terlihat bahwa faktor-faktor penyebab memang sangat kompleks. Akan tetapi yang lebih menonjol adalah karena sikap mental para pelajar kita yang belum disiapkan sejak awal. Sebagian besar anak-anak kita belum memiliki kesungguhan sehingga mereka kurang menguasai materi pelajaran yang diberikan oleh bapak guru dan lain sebagainya. Hadirin sekalian yang berbahagia, untuk mencari solusinya sebagai orang tua yang ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak, kita perlu memikirkan apakah sistem pendidikan yang dipakai saat ini sudah pantas dijadikan sarana untuk mencapai tujuan yang kita cita-citakan bersama. Sudahkah metode pengajaran yang diterapkan mampu membuat anak kita belajar secara maksimal? Kalau jawabannya belum, kiranya kita pantas bertanya, apa sebenarnya yang salah dan keliru pada kebijakan dan praktek pendidikan yang kita terapkan? Sejauh ini sampai banyak keluhan mengenal standar mutu dan kualitas hasil pendidikan kita, serta berbagai keluhan lain tentang lemahnya etos studi anak-anak kita. Padahal hasil pendidikan yang rendah akan menyebabkan rendahnya tinggi produktivitas masyarakat dan akhirnya menimbulkan kemiskinan dan keterbelakangan. Kaum muslimin yang berbahagia, mungkin itu sebabnya Rasulullah SAW suatu ketika memberikan nasihat kepada para orang tua agar bersikap bijak dan berwawasan luas dalam mendidik anak-anaknya. Beliau menekankan kepada umatnya bahwa hendaknya dalam mendidik para generasi muda mereka menyesuaikan diri dengan perkembangan dan tuntunan zaman. Rasulullah SAW bersabda, "Alimu auladakum ghayra ma ulimtum, fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum." Artinya, didilah anak-anak kalian dengan metode yang tidak sama dengan metode yang pernah kalian dapatkan, karena mereka adalah generasi yang diciptakan Allah untuk satu zaman yang berbeda dengan zaman kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang berbahagia, kemerosotan kualitas pendidikan merupakan masalah yang sangat kompleks dan sulit. Hal ini tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat teknis pendidikan seperti kurikulum, sistem pengajaran, pengadaan guru, sarana dan prasarana, tetapi tidak terlepas dari keadaan sosio-kultural masyarakat, terutama kondisi keluarga daripada peserta didik itu sendiri. Kaum muslimin yang mulia, itulah sebabnya mengapa pemecahan masalah pendidikan ini tidak bisa hanya dilimpahkan kepada pihak sekolah, terutama para gurunya. Kita selaku orang tua juga harus terlibat di dalamnya. Bahkan justru orang tua lah yang harus lebih bertanggung jawab, terutama dalam menanamkan moral kepada mereka, terlebih dalam memotivasi dan mengontrol belajar mereka di rumah masing-masing. Namun kebanyakan orang tua atau wali murid belum menyadari posisi semacam ini. Padahal umumnya orang tua di kalangan kita masih berasumsi bahwa kalau sudah menyerahkan anak-anak ke sekolah atau ke madrasah, apalagi bila ditambah dengan kursus-kursus, itu berarti kewajiban mendidik anak-anak telah selesai. Dan sudut pandang yang semacam ini adalah hal yang sangat keliru. Tidak mudah rahimahullah. Oleh karena itu, sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak-anak, malah kita gerakan budaya belajar dalam lingkungan keluarga. Kegemaran membaca dan mencintai terhadap ilmu pengetahuan harus kita upayakan sendiri mungkin di kalangan anak-anak dan seluruh anggota keluarga. Dengan demikian, agar usaha mencari ilmu guna meraih cita-cita yang mulia akan selalu didasari dengan keyakinan yang tumbuh dalam diri anak-anak kita, di mana setiap perbuatan dan tumbuh dari adanya keinsafan itu pasti akan memberikan motivasi yang sangat kuat dan juga menumbuhkan etos studi yang tinggi. Sebagai orang tua muslim, hendaknya kita dapat selalu memberikan motivasi belajar kepada anak-anak kita dengan menerangkan bahwa menurut ajaran Islam, menuntut ilmu adalah pekerjaan yang sangat mulia di samping menjadi cahaya hati bagi orang-orang yang beriman. Di samping itu perlu juga kita terangkan bahwa ilmu merupakan nikmat pemberian Allah yang amat besar nilainya. Sebab dengan ilmu manusia dapat memperoleh derajat, martabat dan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah. Dalam kehidupan sosial pun, orang yang berilmu selalu disegani dan mendapat kehormatan dari masyarakat sekitarnya, selalu dimuliakan dan dicintai oleh mereka.
kita juga perlu meyakinkan kepada anak-anak kita bahwa sesungguhnya banyak sekali anugerah yang telah dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang yang berilmu dan para penuntutnya. Di antaranya adalah Allah akan mengistimewakan mereka dengan derajat yang tinggi, jalan mudah untuk menuju surga, dan mensejajarkan mereka dengan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat, wallahu bima ta'maluna khabir." Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu sekalian, yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga telah dinyatakan berbagai keutamaan serta ketinggian ilmu dan orang-orang yang menuntutnya. Di antaranya beliau bersabda, "Al-ilmu hayatul Islam wa imaduddin." Ilmu pengetahuan adalah kehidupan Islam dan tiang agama. Sabda Rasul, "Khairud dunya wal akhirah ma'al ilmi, wa syarafud dunya wal akhirah ma'al ilmi." Kebaikan dunia dan akhirat harus disertai dengan ilmu, dan kemuliaan dunia akhirat juga harus disertai dengan ilmu. Dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man arada ma fa'alaihi bil ilmi." Yang artinya barang siapa yang menghendaki dunia maka dia harus berilmu, dan barang siapa yang menghendaki akhirat maka dia harus berilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya maka dia harus berilmu. Masyaallah muslimin yang berbahagia, itulah beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk memotivasi putra-putri kita agar semakin tekun belajar, menuntut ilmu dengan penuh kesungguhan, dan memiliki kesadaran tinggi dalam meraih cita-cita demi masa depan mereka nanti. Akhirnya, sebagai penutup khotbah, perlu kiranya kita tekankan sekali lagi bahwa selaku orang tua kita berkewajiban meyakinkan anak-anak bahwa bila seorang menginginkan kehidupan yang layak dan sukses, maka ia harus menguasai ilmu pengetahuan. Sebab pengetahuan merupakan kunci untuk membuka pintu masa depan yang lebih baik di samping menjanjikan kesuksesan. Lain daripada itu, kita juga harus menanamkan keyakinan bahwa Islam senantiasa mendorong setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mencari ilmu sebanyak mungkin dan bercita-cita tinggi setinggi mungkin. Dengan demikian, mencari ilmu pengetahuan merupakan sebuah keniscayaan yang sangat mendasar dan serius bagi para pemeluk agama Islam. Kaum muslimin yang saya hormati, bahwa kita mendapat seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang macam-macam hikmah yang dapat diperoleh orang-orang yang menuntut ilmu dan kemudian mengamalkannya. Dia adalah Mu'adz bin Jabal yang mengatakan bahwa menuntut ilmu termasuk ibadah, menghafalkannya termasuk tasbih, mempelajarinya termasuk jihad, mengajarkannya termasuk sedekah. Kemudian bila ilmu tersebut dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari bersama lingkungan keluarganya, maka hal itu termasuk takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. Aku qouli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. وانتهوا عما نهاكم عنه
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وعلمهم الحسنات وغفر عنهم السيئات وارزقهم من الطيبات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كاشف البليات يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأحسن